Assalamualaikum teman-teman. Dalam video kali ini saya mau mempraktekkan cara memprediksi kebangkrutan suatu perusahaan dengan menggunakan rumus Z double action score yang dikembangkan oleh Altman. Nah, contoh kasus perusahaan untuk latihan kita ini adalah PT Kalbe Farma. Nanti kita praktekin. Jadi, misalkan nih, nanti untuk perusahaan PT Kalbe Farma dari 2021, 2022, 2023, apakah dia masuk ke dalam klasifikasi bangkrut atau tidak bangkrut atau dalam kondisi aman. Nah, itu klasifikasinya menggunakan rumus Z double action score. Nanti kita praktekkan. Nah, oke guys. Pertama-tama saya mau jelaskan secara singkat dulu tentang rumus Z double action score Altman-nya. Habis itu baru kita praktekkan cara prediksinya. Oke, kita mulai. Nah, nih dari awal dulu. Nah, referensinya. Jadi referensinya teman-teman bisa baca buku ini, Corporate Financial Distress and Bankruptcy. Itu ditulis oleh Edward E. Altman dan Edith Hotchkiss. Nah, itu dia. Jadi buku ini itu terbit pada tahun 2006. Nah, referensinya saya ambil dari sini. Itu yang pertama. Oke ya. Referensi yang kedua, saya ngambil dari paper. Nah, artikel yang terbit di Journal of International Financial Management and Accounting pada tahun 2016. Artikel ini ditulis juga oleh si Edward E. Altman dan rekan-rekan, ada Malgorzata, Erkki, sama Arto. Jadi artikel ini ada 4 autor. Nah, ini dia. Jadi kalau kita baca abstraknya ini, saya ringkas seperti ini. Saya temukan informasi terkait rumus untuk memprediksi kebangkrutan suatu perusahaan. Itu di abstrak ini, di abstraknya itu menggunakan rumus Z double action score. Nah, ternyata informasi yang menarik pada rumus Z double action score itu bisa digunakan untuk memprediksi kebangkrutan untuk perusahaan private dan public manufaktur, bisa juga untuk memprediksi perusahaan yang bukan manufaktur. Nah, ini dia kalimatnya, ini ada di sini. Ini kan? For private and public manufacturing and non-manufacturing firms. Nah, jadi teman-teman, informasi yang menarik dari paper ini, ternyata rumus yang dikembangkan oleh Altman dan rekan-rekan, rumus Z double action score, itu bisa digunakan untuk memprediksi kebangkrutan, baik dia untuk perusahaan manufaktur atau perusahaan non-manufaktur. Teman-teman bisa baca lebih detail paper ini. Mantap. Next. Nah, referensi yang lain lagi, bisa baca buku ini, Corporate Financial Distress, Restructuring and Bankruptcy, edisi keempat. Nah, disinilah kita bisa melihat rumus Z double action score. Nah, rumusnya ada di sini. Kita gunakan untuk memprediksi kebangkrutan suatu perusahaan. Gimana sih bentuk rumusnya? Ini dia rumusnya. Z double action sama dengan 3.25
tambah 6.56x1 tambah 3.26x2 tambah 6.72x3 tambah 1.05x4. X1, X2, X3, X4 itu harus dihitung. Ini dia rumusnya. X1 untuk menghitungnya ini. X2 diperoleh dari retained earnings dibagi total aset. X3 earnings before interest and tax dibagi total aset. Dan X4. Jadi pada rumus Z double action score itu ada 4 variabel X-nya. X1, X2, X3, X4. Nanti kita praktekkan gimana cara menghitung X1, X2, X3, X4. Gampang. Gampang. Lanjut. Informasi penting dari buku ini dia. Gini ceritanya. Ceritanya gini. Jadi si Altman, ini kalimatnya inilah. Ini saya ringkas seperti ini dia. Jadi si Altman dan kawan-kawannya membentuk atau membuat model, namanya itu model Z double action score. Nah, model Z double action score ini mereka digunakan untuk memprediksi kebangkrutan untuk all industry, manufacturing and non-manufacturing pada tahun 1995. Jadi si Altman ini mengembangkan model Z double action score ya, kemudian untuk memprediksi kebangkrutan untuk semua industri, manufaktur dan manufaktur pada tahun 1995. Pada aplikasi pertamanya, pada penggunaan pertamanya, ternyata Z double action score, rumus ini digunakan untuk perusahaan-perusahaan Meksiko dan perusahaan-perusahaan lainnya di Amerika Latin. Teman-teman bisa baca nanti di sini. Ini udah saya ringkas nih kan. The Mexican companies and then 2 other Latin American firms. Nah, ini saya ceritain aja, saya ringkas. Ini kan. Dan ternyata telah sukses diterapkan, maksudnya rumus Z double action score ini telah sukses diterapkan di negara United States dan beberapa other country seperti apa nih, yang selalu memberikan hasil akurasi yang baik atau unggul, superior akurasi, ketika dibandingkan dengan original Z-score model. Jadi teman-teman, sebenarnya sebelum tercipta Z double action score, ada rumus pertamanya, yakni Z-score. Nah, karena Z-score ini punya keterbatasan, maka dikembangkanlah yang terbaru, dikembangkan lagi yang lebih bagus lagi, Z double action score. Ternyata lebih baik di sini kan, selalu memberikan hasil akurasi yang baik atau unggul, superior akurasi ketika dibandingkan dengan original Z-score model, yang mana data yang diikutsertakan juga merupakan data non-manufacturers. Nah, itulah kira-kira cerita dari buku ini pada bagian The Z double action score model. Mantap ya. Nah, ini dia rumusnya tadi ya. Ini dia rumusnya. Akan kita coba praktekkan menghitung Z double action score. Caranya ya harus tahu dulu X1-nya, X2-nya, X3-nya sama X4-nya. Oke, kita langsung praktek saja. Ayo teman-teman, sekarang kita coba praktek menghitung X1, X2, X3, X4. Jadi contoh perusahaan yang mau kita praktekkan adalah perusahaan PT Kalbe Farma, klbf.jk. Dia ada .jk-nya nih dia.
Teman-teman, saya ngakses datanya di website Yahoo Finance. Teman-teman, akses website Yahoo Finance dulu. Udah jalan kan? Oh, udah. Saya takut belum jalan nih. Oke. Ya, kita coba aktifkan internetnya dulu. Kita akses dulu website Yahoo Finance-nya. Apa nih beritanya? Yahoo Finance. Ini dia. Ada nggak Yahoo Finance? Nah, ini dia. Oke, kita masuk ke website Yahoo Finance. Pilih ini dia, yahoofinance.com. Kita tunggu lagi loading. Internetnya agak lama ya. Oke, ini dia. Kita akses perusahaan Kalbe Pharma, klbf.jk. Di sini ya, di bagian kanan nih ya, klbf.jk. Nah, ini dia. Kita akses perusahaan KLBF. Nah, Kalbe Pharma. Terus teman-teman, kita masuk ke dalam bagian finansial. Oke. Nah, disinilah kita ambil datanya. Ada bagian income statement, ada bagian balance sheet, ada bagian cash flow. 3 bagian di sini ya, 3 bagian. Lanjut. Tunggu dulu. Di sini. Oke, pertama kita mau menghitung X1-nya. X1 itu rumusnya current asset dikurang current liability dibagi total asset. Nah, itu ya. Jadi teman-teman, saya sudah buat perhitungannya seperti ini dia. Nah, ini dia. Kita fokus yang pertama dulu, ini dia. Jadi, kita akan mencari data current assetnya dulu. Ini dia. Fokus kita misalkan dari tahun 2021 sampai 2023. Kita cari current asset 2021, current asset 2022, current asset 2023. Ini sudah saya cari current assetnya. Di mana dapatin data current asset ini? Kita menuju ke bagian ini dia. Ke bagian di bagian ini dia. Di bagian income statement. Di bagian balance sheet. Nah, balance sheet. Nah, di mana dapetin data current assetnya? Di sini dia. Nah, ini dia current assetnya. 2021, 2022 current assetnya, 2023. Nah, 15.917 2023. Nah, sama. Dapat deh current assetnya. Terus yang kita perlu rumus apa lagi? Kita perlu rumus ini dia. Tadi kan rumusnya nih. Kita perlu lagi current liability. Current liability mana dia? Current liability di bagian di sini dia. Nah, ini dia current liability. Current liability 2021, current liability 2022, current liability 2023. 3243. Sama nggak? 3243. Sama, sudah dapat yang current liability-nya. Baru kita dapatin yang total asetnya. Total asetnya ada di ini dia total asetnya. Sampai 2023 27057. Nah, ini dia. Sama deh total asetnya. Ya udah, tinggal masukin aja rumusnya. Apa rumusnya tadi? Rumusnya tadi current asset dikurang current liabilities, hasilnya kita bagi dengan total asetnya.
Dapat deh X1-nya. Ini dia X1-nya. Hore, dapat. Gampang kan? Gampang. Mana dia X1-nya? Nah, ini dia X1-nya, dapat ya. Nah, ini dia. Sekarang kita hitung X2-nya. X2-nya retain earning dibagi total aset. Total asetnya udah dapat. Kita cari return earning-nya. Di mana return earning-nya? Return earning kayaknya di sini sih. Bukan ya? Di sini. Bukan. Di sini. Ah, ini dia return earning-nya. Dapat return earning 2023 21 162 return earning-nya. Nah, kan bener kan? Nah, dapat deh return earning-nya. Ini dia. Ya udah dapat return earning-nya, total asetnya juga sudah dapat. Tinggal dibagi kan tadi rumusnya. Nah, kan return X2 return earning dibagi total aset. Ini X2-nya dapat deh. Mantap. Kelewatan. Dapat ya X2-nya. Terus kita hitung X3-nya. Ini X3 nih, sorry. Ini perhitungan X3. Kalau X3 earning before interest and tax. Ini singkatannya EBIT. EBIT. Dari mana dapetin data EBIT? Earnings before interest and tax. EBIT dari sini. Dari income statement. Cari EBIT. EBIT. Nah, ini dia ada EBIT-nya. Dapat deh EBIT-nya yang 2023. EBIT-nya ini dia 3689. 3689 EBIT. EBIT. Nah, ini dia sama. Ya udah, kita hitung deh X3-nya. EBIT dibagi total aset. EBIT dibagi total aset. Dapat deh X3-nya. Gampang. Nah, terakhir kita hitung X4-nya. Book value equity dibagi total liability. Nah, teman-teman, book value equity dia punya nama lain. Apa nama lain dari book value equity? Nama lain dari book value equity, ini dia nama lainnya. Total equity gross minority interest. Nah, itu dia nama lain dari book value equity. Cari total equity gross minority. Total equity gross minority itu ada di balance sheet kalau nggak salah. Mana dia? Nah, ini dia. Total equity gross minority. Nah, ini dia. Ini nilai dari book value equity. Nah, kita warnai saja. Ya, tadi yang ini sudah dapat. Dan kita cari total liability. Nama lainnya total liabilities net minority interest. Itu ada di ini. Total liability net minority interest. Ini dia. Ini total liability. Yang 2023 3937. Nah, dia. Baru deh dibagi book value dibagi total liability. Book value dibagi total liability. Dapat deh X4-nya ini. Nah, sampai sini teman-teman sudah bisa menghitung X1, X2, X3, X4. Barulah kita hitung Z double action score. Ini dia. Gimana rumusnya? Tadi rumusnya kan udah ada. Z double action score sama dengan 3.25 tambah 6.56 kali X1 sampai 1.05 X4. Dapatlah Z skornya. Ya udah, tinggal masukin rumus Excel-nya, dapatlah dia Z double action score-nya. Ini dia. Sudah dihitung, dapat deh Z double action score-nya.
Terus gimana cara klasifikasi masuk ke dalam perusahaan yang bangkrut atau nggak bangkrut atau biasa-biasa aja? Kita lihat referensinya. Referensinya penting ini. Referensinya mana ya? Nah, ini dia. Dan pada akhirnya kita gunakan aturan klasifikasinya. Ini referensinya di buku yang tadi ya, di buku yang tadi. Ini dia source-nya kan, nih di buku yang tadi. Jadi teman-teman, kalau nilai Z double accent score-nya dari 585 sampai 8.15 atau di atas 8.15 itu masuk ke dalam bagian safe zone, daerah yang aman atau nggak bangkrut atau sehat perusahaannya. Tapi kalau skornya itu Z double accent skornya dari berapa nih? Ya dari 4.15 sampai 5.62 masuk ke dalam zona abu-abu, gray zone. Nah, ini dia. Kalau skor Z double accent Z skornya dari 4. Berapa nih? Kayaknya ini 4.15 ya. Sampai atau lebih kecil daripada 1.75, masuklah distress zone, daerah yang sulit atau mau bangkrut dia, seperti diprediksi ya, ini prediksi bangkrut. Nah, sekarang Z score dari perusahaan KLBF dari tahun 2021, Z double accent score-nya 14.87, 2022 14.24, 2023 15.95. Kalau kita lihat semuanya di atas 8.15. Artinya perusahaan KLBF dari tahun 2021 sampai 2023 masuk klasifikasi prediksinya safe zone atau aman atau sehat perusahaannya atau tidak bangkrut. Nah, itu dia. Nah, ini ya, seperti ini dia. Wih, habis ya. Apa nih? Oke teman-teman, demikian video penjelasan dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.